Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi tughfarudz dzunubu wassayyi'at. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat nikmatnya dan kebaikannya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam forum ini masih berkemungkinan untuk bertatap muka melalui channel ini. Para pemirsa sekalian, sekedar untuk berbagi rasa dan juga berbagi informasi, kami selaku pengelola channel Agus Salim Syukran ini pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian, khususnya yang selama ini telah menjadi subscriber, juga para viewer setia dari channel ini. Semoga persahabatan kita abadi dan membawa manfaat. Untuk para sahabat yang mungkin baru menemukan channel ini, kami ucapkan salam kenal dan semoga pertemuan kita akan membawa berkah dan manfaat serta membawa kita pada persahabatan yang makin erat dan saling menguatkan serta saling membawa manfaat satu terhadap yang lainnya. Sekedar untuk berbagi kesyukuran, alhamdulillah channel ini sudah berusia 1 bulan. Persisnya kemarin kami mencoba untuk membuat channel ini pada tanggal 9 Maret 2025 yang sama bertepatan dengan 9 Ramadan 1446. Awalnya memang dengan semangat coba-coba, tapi rupanya dalam perkembangannya banyak teman yang mengapresiasi dan juga banyak pihak yang menaruh harapan pada channel ini, sehingga kami pun selaku pengelola harus berusaha lebih keras dan lebih serius lagi untuk menangani channel ini dengan konten-konten yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat. Sesuai bidang kami, channel ini memang diniatkan untuk menghadirkan kajian-kajian keagamaan, terutama Islam ya, dan mungkin juga menghadirkan hal-hal yang lain yang bermakna bagi kehidupan kita semuanya. Nah, kami berkomitmen untuk menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Entah itu berupa wawasan, motivasi, pesan-pesan kebaikan yang mudah-mudahan dapat menjadi cahaya bagi kehidupan kita semuanya. Kalau sebulan yang lalu kami mungkin banyak berkonsentrasi pada tema-tema seputar Ramadan dan Idul Fitri, karena memang momentumnya berkaitan dengan Ramadan dan Idul Fitri, maka pada hari-hari mendatang kami berpikir untuk menghadirkan tema-tema yang lebih sistematis sehingga mudah dicerna, mudah difahami dan mudah diikuti oleh para pemirsa sekalian. Karena itu kami telah memilih sebuah tema untuk edisi beberapa hari ke depan. Saya tidak tahu berapa hari membutuhkan hal ini. Yang intinya tema nanti adalah tema tentang mengenal Islam. Tema ini kami pilih karena sebagai pintu masuk sebelum kita membahas hal-hal yang lebih detail terkait Islam. Maka harus dimulai dari pembahasan-pembahasan yang lebih awal. Maka kami akan menghadirkan tema atau semacam serial mengenal Islam. Nah, di situ mungkin nanti terdiri dari beberapa judul, beberapa episode
yang mencoba untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang Islam. Nah, melalui tema besar ini, kami ingin mengenalkan Islam secara lebih mudah dari yang mungkin yang bersifat global dan umum menuju hal-hal yang lebih spesifik dan lebih khusus, yang mungkin hal ini membutuhkan beberapa episode. Nah, tema ini memang kami hadirkan untuk siapa? Untuk mereka yang membutuhkan informasi tentang Islam. Bisa jadi mereka adalah para pelajar, bisa juga para mahasiswa, bisa juga orang-orang dewasa apapun profesinya, ya, yang selama ini mungkin memerlukan informasi yang lebih lengkap, lebih sistematis, dan lebih mudah dimengerti terkait Islam. Itulah yang kami inginkan dari beberapa episode mendatang, yaitu bersifat serial mengenal Islam. Karena itu, para sahabat sekalian, para pemirsa yang budiman, sekedar untuk memberikan informasi, maka kami sampaikan bahwa tema-tema kita mendatang adalah tema atau topik yang terkait dengan mengenal Islam. Sekedar gambaran bahwa beberapa judul yang mungkin sudah kita siapkan untuk bisa membantu kita mengenal Islam adalah hal-hal berikut. Misalnya nanti kita akan mulai dari judul bahwa beragama itu adalah fitrah manusia. Jadi sebelum masuk kepada masalah Islam, kita mulai dari sebuah topik yang umum sekali bahwa beragama itu adalah naluri umat manusia seluruhnya. Nah, dari beragama itu fitrah atau naluri manusia, nanti kemudian kita teruskan untuk membahas tentang kalau beragama itu fitrah manusia dan dibuktikan banyak umat manusia di bumi ini yang memeluk agama-agama meskipun beragam, topik atau judul berikutnya adalah bagaimana mencari agama yang benar di antara beragam agama dan keyakinan yang ada. Nah, itulah nanti judul selanjutnya. Setelah itu kemudian kita akan beralih kepada judul tentang Islam itu. Islam itu sebetulnya apa? Dan seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bedah. Jadi bermula dari naluri keagamaan umat manusia yang kemudian melahirkan banyak sekali agama-agama dan keyakinan di dunia. Kemudian nanti kita mengerucut kajiannya kepada Islam sebagai agama. Islam itu sebetulnya apa? Dari mana? Dan untuk apa? Ya. Kemudian dari situ kemudian apa saja isinya Islam itu? Nah, untuk memudah isinya Islam, mungkin ada 3 kata yang sering dibahas dan mungkin ini memang tersebut di dalam hadis, yaitu ada istilah Islam, iman, dan ihsan. Ini 3 matra di dalam sikap keagamaan seorang muslim. Ada Islam, ada iman, dan ihsan. Itu nanti akan kita bedah juga. Setelah itu Islam sebagai ajaran, Islam sebagai agama, sebetulnya komponen ajarannya apa saja? Ya mungkin secara sepintas ada aspek-aspek yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, ada aspek-aspek yang berhubungan dengan ibadah, tentang hukum, dan juga ada aspek-aspek yang berkaitan dengan moralitas, etika, dan sebagainya. Itu sekedar gambaran sekilas. Itu nanti besok akan kita bedah pada edisi yang pada edisi yang tepat. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman. Jadi ada istilah iman, ada Islam. Nah, karena di dalam hadis juga dijelaskan bahwa iman itu ada beberapa rukunnya, persisnya 6 ya. Kemudian Islam juga begitu. Islam itu ada 5 rukun yang nanti akan kita bahas secara lebih rinci pada waktunya nanti. Kemudian antara iman dan Islam itu hubungannya seperti apa?
Mungkin sekilas kita bisa katakan kalau iman itu adalah terkait dengan keyakinan, sedangkan Islam itu adalah terkait dengan tindakan perilaku yang seorang muslim haruslah lakukan. Terus kemudian kita akan membahas tanda-tanda orang beriman itu apa saja, yang mungkin sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran atau mungkin oleh hadis Rasulullah SAW. Dari situ kemudian kita akan lebih khusus lagi membahas masalah keimanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, dan pada qadha dan qadar. Ini akan kita bedah satu persatu. Mungkin nanti ada sebuah judul episode membahas tentang iman kepada Allah. Nah, di situ yang kita akan fokus bahas masalah bahwa Allah itu ada. Ya, bagaimana membuktikan Allah itu ada, ya. Terus kemudian lagi yang sangat prinsip terkait iman kepada Allah itu adalah bahwa Allah itu esa. Allah itu tunggal, tidak ganda, tidak banyak, atau yang dalam istilah agama sering disebut tauhid, mengesakan Allah. Nah, nanti tauhid itu apa sih maksudnya? Kemudian apa saja macamnya? Itu nanti pada saatnya akan kita bahas. Lawannya tauhid adalah syirk, kesyirikan, kemusyrikan atau kesyirikan. Nah, syirik itu apa? Ini adalah lawan daripada tauhid, ya, menyekutukan Allah. Itu syirik. Lawannya tauhid adalah syirik. Syirik itu maksudnya apa? Bentuk-bentuknya seperti apa? Mungkin macam-macamnya seperti apa? Konsekuensinya bagi seseorang yang melakukannya itu seperti apa? Itu nanti akan kita bahas pada waktunya nanti. Kemudian terkait iman ini juga ada beberapa istilah. Ada mukmin, ada muslim, ada musyrik, ada kafir, ada munafik, ada fasik. Itu juga nanti akan kita ulas satu persatu apa perbedaan dari beberapa istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga akan membahas pada rukun iman yang selanjutnya. Rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa sih malaikat-malaikat itu Allah? Tugas-tugasnya apa saja dan sebagainya. Selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab sih yang diturunkan Allah kepada para rasul-rasulnya itu? Terus fungsinya apa saja? Terus kemudian bagaimana isinya dan seterusnya, ya. Kemudian secara spesifik nanti kita akan membahas tentang kitab Al-Quran, karena ia adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Al-Quran itu fungsinya seperti apa, terus kemudian isinya apa saja, dan lain sebagainya. Nanti pada waktunya akan kita bahas. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapakah Rasul-Rasul Allah itu? Utusan-utusan Allah itu siapa saja? Kemudian, dan nanti secara spesifik kita juga akan membahas tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir. Sehingga memiliki status yang agak istimewa. Atau mungkin status yang istimewa dari Rasul-Rasul sebelumnya, sehingga perlu kita bahas secara khusus. Kemudian selanjutnya yaitu membahas masalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat dan hal-hal yang terkait dengan hal itu. Kemudian juga nanti ada pembahasan tentang iman terhadap qadha dan qadar. Dan masih banyak yang lain lagi. Ini beberapa paling tidak bocoran topik-topik atau judul-judul episode yang akan kita bahas dalam tema besar serial mengenal Islam ke depan. Ya, mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa mengikuti channel ini dengan tekun, dengan penuh kesabaran untuk bisa saling mendapatkan informasi dan mudah-mudahan membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Kami akan sangat bergembira jika untuk itu para pemirsa sekalian juga memberikan semacam saran, komentar, dan mungkin kritik kalau perlu
untuk kebaikan apa yang harus kami sajikan kepada para pemirsa sekalian. Demikian sekedar informasi. Kalau channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan bubuhan amal soleh, yaitu like, subscribe, beri komen sekedarnya, secukupnya. Kemudian jangan lupa juga kalau ini bermanfaat dan baik, bagikan kepada teman-teman Anda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami senantiasa mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik untuk kita semuanya demi kebaikan kita semuanya. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.